Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Ibu Uus dan teman-teman semuanya. Kali ini kelompok 2 yang beranggotakan Salsabila Happy Wahyu Susanto dengan NIM belakang 009, hingga Ardiana dengan NIM 027, Siti Masita dengan NIM belakang 033, saya sendiri yakni Syahfir Dallah Himanda dengan NIM belakang 049, Lulu Fitria Hoyrul Ulia dengan NIM belakang 061, Risma Olivia Mufida dengan NIM belakang 064, dan Mohoirul Azim dengan NIM belakang 124. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah Sistem Informasi Bisnis, yakni Sistem Pendukung Keputusan atau DSS. DSS merupakan singkatan dari Decision Support System. Nah, oke, kita masuk pada konsep DSS. DSS, Decision Support System, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan Sistem Pengambilan Keputusan, merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Kemudian DSS di sini memiliki 4 karakteristik. Untuk karakteristik yang pertama, yakni membantu proses pengambilan keputusan dan juga fokus pada manajemen berdasarkan persepsi yang ada. Yang kedua, mempunyai interface manusia atau mesin, yang mana manusia ataupun user masih memiliki kontrol pada rangkaian proses pengambilan keputusannya. Yang ketiga, mendukung berbagai proses pengambilan keputusan pada pembahasan masalah yang lebih terstruktur, tidak terstruktur, ataupun yang semi terstruktur. Dan yang keempat, memiliki berbagai subsistem yang terintegrasi dengan sedemikian rupa dan bisa berfungsi dalam suatu kesatuan sistem. Dan di sini ada dua jenis keputusan. Dua jenis keputusan itu, ada yang pertama, keputusan terprogram, dan yang kedua, merupakan keputusan tidak terprogram. Untuk yang pertama, keputusan terprogram merupakan proses yang terjadi secara otomatis, pekerjaan rutin umum di mana keputusan ini telah diambil beberapa kali dan keputusan ini mengikuti beberapa panduan ataupun peraturan. Contoh dari keputusan terprogram ini, misalnya memilih tingkat pemesanan ulang untuk persediaan. Itu termasuk keputusan terprogram. Kemudian untuk yang kedua, yakni keputusan tidak terprogram. Biasanya terjadi dalam situasi yang tidak biasa dan tidak ditangani. Jadi, itu akan menjadi keputusan baru dan tidak ada peraturan yang harus diikuti. Keputusan ini dibuat berdasarkan informasi yang tersedia. Keputusan ini didasarkan pada kebijaksanaan, naluri, persepsi, dan penilaian. Salah satu contoh keputusan tidak terprogram yakni berinvestasi dalam teknologi baru. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis-jenis DSS atau Decision Support System. Menurut Peter Squiller dalam bukunya mengemukakan bahwa DSS dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu satu jenis DSS pasif adalah sistem yang membantu proses pengambilan keputusan, tetapi tidak dapat memberi saran, keputusan, atau solusi yang tegas. 2 DSS aktif, yaitu dapat memberi saran atau solusi tersebut dengan tegas dan jelas. Yang ketiga adalah kooperatif DSS, memungkinkan untuk proses berulang-ulang antara manusia dan sistem terhadap pencapaian solusi konsolidasi. Pembuat keputusan dapat memodifikasi, melengkapi, atau memperbaiki saran keputusan yang disediakan oleh sistem untuk validasi. 3 komponen dasar dari rancangan DSS adalah database atau basis pengetahuan. Yang kedua yaitu model yang meliputi konteks, keputusan, dan kriteria pengguna. 3. User interface atau UI. Selain 3 komponen dasar tersebut, para pengguna sendiri juga termasuk komponen yang penting dari desain atau rancangan DSS tersebut. Dan yang selanjutnya adalah tujuan dari sistem pendukung keputusan atau DSS. Nah, di dalam DSS ini terdapat 3 tujuan yang harus dicapai. Antara lain, yang pertama adalah membantu manajer dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Kemudian mendukung keputusan manajer dan bukannya mengubah atau mengganti keputusan tersebut. Dan meningkatkan efektivitas manajer dalam pembuatan keputusan dan bukannya peningkatan efisiensi. Selanjutnya, teknik keputusan terprogram dan tidak terprogram. Menurut Herbert A. Simon, ahli manajemen pemenang Nobel dari Carnegie Mellon University, keputusan berada pada suatu rangkaian kesatuan dengan keputusan terprogram pada ujung yang satu, dan yang satunya ada keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram bersifat berulang dan rutin, hingga suatu proses atau prosedur pasti telah dibuat untuk menanganinya sehingga setiap kali keputusan terjadi tidak diberlakukan sebagai sesuatu yang baru atau de novo. Keputusan tidak terprogram, bersifat baru, jarang konsekuen, dan tidak berstruktur. Tidak ada metode yang pasti dalam menangani masalah ini karena belum pernah ada sebelumnya, atau karena sifat dan struktur persisnya tak terlihat. Juga rumit, bahkan ada yang memerlukan perlakuan khusus. Selanjutnya adalah tahapan sistem pendukung keputusan atau DSS.
Nah, terdapat beberapa tahapan dalam sistem pendukung keputusan atau DSS. Di antaranya yaitu yang pertama adalah fase intelijensi, di mana fase intelijensi dalam pengambilan keputusan yaitu meliputi scanning atau pemindaian lingkungan, yaitu entah secara intermiten ataupun terus-menerus. Yang kedua adalah fase desain, di mana fase desain meliputi penemuan atau pengembangan dan menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Yang ketiga adalah fase pilihan, yaitu fase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil suatu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Lalu yang terakhir adalah fase implementasi. Nah, fase implementasi berarti membuat suatu solusi yang direkomendasikan. Nah, itu bisa bekerja, tidak memerlukan implementasi suatu sistem komputer. Penerapan DSS di sebuah perusahaan. Pemilihan karyawan yang sesuai dengan kriteria yang ada pada suatu jabatan tertentu melalui sistem pendukung keputusan untuk proses profile matching dan analisis gap yang dibuat berdasarkan data dan norma-norma sumber daya manusia yang terdapat di perusahaan tersebut. Alat bantu dalam perencanaan anggaran yang dapat menstimulasikan pengaruh kebijakan manajemen terhadap anggaran operasional dan menghasilkan informasi keuangan untuk digunakan dalam menetapkan alternatif pemodelan anggaran yang ditetapkan. DSS untuk kelayakan proposal kredit Bank Rakyat Indonesia. Karena banyaknya perusahaan ataupun pengusaha yang mengajukan kredit ke bank, membuat bank tersebut harus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah. DSS digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Perusahaan perlu melakukan pengukuran produktivitas kerja supaya dapat bertahan dan bersaing dengan perusahaan yang lain. Baik, selanjutnya ada SIM dan DSS. SIM sendiri, Sistem Informasi Manajemen, adalah sistem informasi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi bagi keseluruhan para manajer dalam mengevaluasi dan mengambil keputusan dalam rangka mengendalikan seluruh aktivitas organisasi. Sedangkan DSS, Decision Support System, adalah sistem informasi yang mendukung kegiatan pengambilan keputusan bisnis atau sebuah organisasi. Perbedaan antara SIM dan DSS. Dari SIM yang pertama yaitu mendukung pengambilan keputusan yang bersifat terstruktur pada level operasional dan manajemen. Yang kedua, umumnya SIM berorientasi pada laporan dan pengawasan. SIM didesain untuk membantu membuat laporan kegiatan yang ada serta menyediakan pengawasan harian terhadap kegiatan tersebut. Yang ketiga, SIM bergantung pada data gabungan dan alur data. Yang keempat, SIM tidak terlalu memiliki kemampuan analisis. Yang kelima, umumnya digunakan untuk mengambil keputusan dengan menggunakan data lampau dan kini. Yang keenam, SIM relatif tidak fleksibel dan lebih memiliki orientasi internal daripada eksternal. Kemudian yang DSS, yang pertama yaitu DSS menawarkan fleksibilitas, adaptabilitas, dan respon yang cepat. Yang kedua, DSS dapat bekerja dengan hanya mengandalkan sedikit bantuan, bahkan tanpa bantuan seorang programmer. Yang ketiga, DSS menyediakan bantuan untuk mengambil keputusan dan masalah yang jalan keluarnya tidak dapat dispesifikasi. Yang keempat, DSS menggunakan peralatan dan model analisis data yang mutakhir.